Seri 2 Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagi yang ingin mengikuti seri 1 bisa dilihat di deskripsi. Seri sebelumnya, yaitu bab 1 sampai bab 4, telah bercerita tentang sejarah perjalanan hidup beliau dan menjadikannya seorang waliullah sekaligus pimpinan para wali. Sementara seri ini akan menceritakan nasihat-nasihat serta sebagian kekaromahan beliau yang sempat diketahui orang lain. Mari kita mulai bab selanjutnya. Bab 5. Bismillahirrohmanirrohim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau mengagung-agungkan orang kaya, dan berdiri saat kedatangan seorang raja dan tidak juga orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dan seringkali raja bermaksud berkunjung kepada Syekh, padahal beliau sedang duduk-duduk kemudian ditinggalkan masuk ke kamar pribadinya, kemudian beliau baru keluar lagi untuk menemuinya setelah khalifah itu duduk. Hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan raja. Lagi pula beliau tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau punggawa raja dan juga tidak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas ketidak diterimanya pemberian itu. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepada sang raja, "Kalau begitu silahkan bawa sendiri hadiah itu ke sini." Raja pun menerimanya, kemudian membawa sendiri buah apel untuk beliau. Tiba-tiba buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir kepada raja, "Kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya? Padahal saya tidak mau buah apel ini, karena seluruhnya penuh dengan darah manusia." Maka raja itu minta maaf dan bertaubat di hadapan beliau. Selanjutnya raja itu sering berkunjung kepada beliau sebagaimana kebanyakan orang dan menjadi sahabatnya sampai wafat. Syekh Abdul Qadir semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, yang mempunyai derajat tinggi, namanya harum tersebar kemana-mana. Beliau mau menghormati kepada fakir miskin, menemani duduk, membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Beliau pernah mengatakan, seorang fakir yang mau sabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur, dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya, dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima balak, kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan balak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh juga berkata, ikutilah sunnah Rasulullah dan jangan melakukan bid'ah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya jangan sampai keluar dari Islam, bersabarlah dan jangan menggumam, berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan dan jangan putus asa, berkumpullah dalam majelis zikir kepada Allah, jangan bercerai-berai, bersihkan dirimu dengan bertaubat dari segala dosa dan jangan berlumuran noda dan secara rutin menghadap di pintu Allah untuk mohon ampunan. Beliau Syekh berkata juga, jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapat kenikmatan dan menghindar dari cobaan. Karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah diharapkan maupun tidak. Demikian pula cobaan, suka atau tidak, pasti akan menimpanya. Maka dari itu berserah dirilah segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Bila ingin mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi datang untuk menguji iman. Kata Syekh lagi tidak boleh terjadi di dalam majelis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tidak akan dibuka hatinya untuk makrifat kepada Allah, kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan, atau merendahkan diri di hadapan Allah. Kalaupun selama ini bisa berbuat baik, itu semua karena pertolongan Allah. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir ataupun batin kepada mereka sebagai tebusan dan pembersih dosa-dosanya. Agar yang demikian itu, suatu majlis zikir,
majlis ilmu, hendaklah menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka sadar maupun tidak. Kata Syekh lagi, berhati-hatilah kamu jangan sampai mencintai seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kamu senang atau benci tidak sekedar menuruti hawa nafsu. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi, wa amidana bil asruril lati audataha ladaihi. Ya Allah, hamparkanlah bau harum keridhoanmu kepada Syekh, dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang Engkau titipkan kepada beliau. Bab 6 adalah kekaromahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat, karena mewarisi leluhurnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan. Maka beliau menjawab, untuk apa lalat hinggap pada diriku, yang pada diriku tiada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Dari sebagian kekaromahannya, suatu ketika beliau duduk mengambil air wudhu kejatuhan kotoran burung emprit, lalu beliau mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian beliau melepas pakaiannya untuk dicuci lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi, dan berkatalah beliau, bila pada saya ada dosa maka itulah tebusannya. Dan dari kekaromahannya lagi, ada seorang anak perempuan datang kepada beliau dengan membawa putranya dan diserahkan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Untuk menjadi santrinya dan belajar ilmu suluk. Anak tadi diterimanya, kemudian diperintahkan memerangi nafsunya serta menjalankan ibadah sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Suatu hari ibunya bertandang kepada beliau, dilihat anaknya menjadi kurus. Si ibu kemudian masuk ke dalam kamar beliau dan melihat di depannya tulang-tulang ayam dari sisa hidangan beliau. Maka si ibu kemudian menanyakan arti dari semua itu. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang tadi sambil berkata, berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur. Maka berdirilah tulang-tulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asyaikhu Abdul Qadir Waliullah. Artinya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syekh Abdul Qadir kekasih Allah Ta'ala, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Maka beliau berkata kepada si ibu, kalau anakmu sudah dapat berbuat seperti ini, maka boleh makan sekehendaknya. Dan dari kekaromahannya lagi, pada suatu hari ketika angin sedang berhembus kencang ada seekor burung elang di atas majelis pengajian beliau dengan suara yang keras dan suaranya mengganggu orang-orang yang hadir di majelis itu. Maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepala burung itu. Maka seketika jatuhlah burung itu dengan keadaan kepala terputus. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil burung tadi mengelus-elus dengan membaca, Bismillahirrohmanirrohim, maka burung itu hidup kembali dan terbang lagi dengan izin Allah Ta'ala. Akan hal itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir di majlis itu. Dan dari kekaromahannya lagi, Syekh Abu Umar Usman Asy-Syairafi dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haki Al-Harimiyah, semoga Allah memberi rahmat keduanya, berkata kami pernah berdampingan dengan Syekh berada di madrasahnya pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah. Beliau berwudu dan bersandal klompen. Klompen itu sandal dari kayu. Lalu salat 2 rakaat. Setelah salam berteriak sekeras-kerasnya. Seraya melemparkan klompennya yang satu sejauh-jauhnya ke atas sampai tidak nampak dari pandangan kami. Kemudian melakukan lagi seperti itu untuk kedua kalinya dengan klompen yang satunya. Kemudian duduk dan tidak ada seorang pun yang berani menanyakan kejadian itu. Dan setelah 23 hari dari kejadian itu, datanglah serombongan musyafir dari luar negeri. Mereka berkata, kami mempunyai nazar, maka kami mohon diizinkan untuk menghadap Syekh. Maka beliau berkata kepada mereka berdua,
ambillah nazar yang dibawa mereka. Kemudian memberikan barang nazarnya berupa emas, pakaian sutra, pakaian berbulu sutra dan klompen milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kami bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Mereka pun bercerita, pada hari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu kami dalam perjalanan. Tiba-tiba ada serombongan manusia yang dipimpin 2 orang. Mereka merampok harta kami dan kami pun turun ke tepi jurang. Maka kami berunding, bersepakat dengan lantaran Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Kami bernazar kalau harta kami bisa selamat, kami akan memberikan sebagian dari harta itu kepada Syekh. Ternyata nazar kami dikabulkan Allah. Tidak lama kemudian kami mendengar suara yang keras amat sampai 2 kali memekikkan telinga, berdesing memenuhi seluruh jurang, sampai kami melihat mereka lelah lunglai, gemetar ketakutan. Maka kami menduga mungkin kedatangan perampok lain yang merebut hasil rampasan mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, "Kemarilah kalian untuk ikut kami. Ambillah kembali hartamu dan periksalah apa yang terjadi sehingga membingungkan kami." Kemudian mereka membawa kami kepada kedua pemimpinnya. Ternyata kami dapati mereka berdua telah meninggal dan di sampingnya masing-masing terdapat klompen yang masih basah dengan air. Dengan kejadian itu, yang lain menjadi ketakutan sehingga harta yang dirampasnya dikembalikan kepada kami. Mereka sambil mengatakan, peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan dari karomahnya, pernah seorang laki-laki dari kota Asfihan berkunjung kepada beliau untuk mengobatkan budak perempuannya yang sudah dimerdekakan, karena sering tidak sadarkan diri dan sudah diobatkan kemana-mana. Maka beliau berkata, ini gangguan jin dari Goa Sarondip, namanya jin konis. Apabila ia sakit lagi bacakan di telinganya, hai jin konis, Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Yang tinggal di Baghdad mengatakan kepadamu jangan kembali kalau tidak ingin binasa. Maka pulanglah orang itu dan tidak muncul lagi. Setelah 20 tahun lamanya orang itu datang lagi menghadap beliau dan setelah ditanya ia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir sudah dilaksanakan dan penyakit itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang. Bahkan sebagian tabib ahli jiwa mengatakan, selama kami menetap di Baghdad 40 tahun, selama mendiangnya Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Di Baghdad tidak pernah terjadi seorang pun menderita sakit jiwa. Setelah beliau wafat maka berjangkitlah penyakit jiwa itu. Dan dari karomahnya, ada 3 orang guru dari negeri Jilan datang berziarah kepada beliau. Sewaktu masuk rumah Syekh, mereka melihat kendi yang tidak menghadap kiblat dan seorang pelayan berdiri di sisi Syekh. Kemudian mereka saling berpandangan seperti menunjukkan sikap tidak senang kepada Syekh Abdul Qadir sebab kendi yang tidak menghadap kiblat dan seorang pelayan berdiri di sebelahnya. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan kitab yang ada di tangannya terus memandang kepada mereka dan kepada pelayan. Seketika itu juga pelayan tadi meninggal. Kemudian beliau memandang ke arah kendi dan kendi itu pun berputar sendiri menghadap kiblat. Dan dari karomahnya lagi, bahwa sesungguhnya Abul Mudofar Hasan bin Tamimi al-Baghdadi adalah seorang pedagang, datang kepada Syekh Hamad bin Muslim bin Darwah ad-Dabas. Semoga Allah memberi rahmat keduanya. Pada tahun 521 Hijriah seraya berkata, wahai junjunganku, saya telah menyiapkan kafilah yang membawa dagangan seharga 700 dinar ke negeri Syam. Syekh Hamad berkata, kalau kamu pergi pada tahun ini kamu akan terbunuh dan daganganmu dirampas. Setelah itu Abul Mudofar keluar dari Syekh Hamad dengan membawa perasaan sedih. Di jalan berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Yang pada waktu itu beliau masih berusia muda. Abul Mudofar menceritakan apa yang dikatakan Syekh Hamad kepadanya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya, pergilah. Maka kamu akan selamat dan kembali akan membawa keuntungan, urusan itu akulah yang bertanggung jawab. Abul Mudofar pergi ke negeri Syam dan ternyata bisa menjual dagangannya dengan harga 1000 dinar. Pada satu hari Abul Mudofar masuk toilet untuk menunaikan hajat di Halaba.
dan dia meletakkan uang 1000 dinar di gantungan toilet dan ketika keluar ia lupa uangnya, sampai di rumah ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya bermimpi dalam kafilah didatangi orang Badui yang merampas hartanya dan membunuh semua orang yang ada di kafilah itu. Dan ada pula di antara Badui itu mendatanginya dan memukul dengan pedang serta membunuhnya. Maka ia terbangun dengan gemetar ketakutan dan menemukan bekas darah di lehernya serta merasa sakit. Dan setelah teringat uangnya 1000 dinar tertinggal, maka ia cepat-cepat bangun dan pergi ke toilet di Halaba, dan uang tersebut didapatkan masih di tempat semula dengan selamat, kemudian pulang ke Baghdad. Setelah tiba ia berkata dalam hati, kalau aku berkunjung kepada Syekh Hamad lebih dahulu, memang beliau lebih tua dan kalau kepada Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau. Al-Fatihah. Karena beliau benar kata-katanya. Sewaktu ia berpikir demikian, tiba-tiba berjumpa Syekh Hamad di pasar dan berkata kepadanya, wahai Abul Mudofar, mulailah kamu berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau dicintai Allah dan sesungguhnya beliau berdoa kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali, sehingga kepastian matimu yang sebenarnya hanya kamu rasakan dalam mimpi dan kepastian fakir yang sebenarnya berubah hanya karena lupa saja. Kemudian Abul Mudofar pergi berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau. Al-Fatihah. Dan ternyata Syekh Abdul Qadir mendahului berkata, sebelum diberitahukannya pada beliau, katanya Syekh Hamad telah mengatakan kepadamu, bahwa saya berdoa kepada Allah untukmu 17 kali. Demi kemuliaan Allah yang berhak disembah, sesungguhnya saya berdoa kepada Allah untukmu 17 kali dan 17 lagi sampai jumlahnya 70 kali. Sehingga terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Hamad. Dan dari karomahnya lagi, sesungguhnya Syekh Ali Al-Haiti beserta Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad Abal Gonaim, semoga Allah memberi rahmat keduanya berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mensucikan rahasia-rahasianya. Maka bertemu seorang pemuda tidur terlentang yang keadaannya sangat lemah. Maka pemuda itu berkata kepada Syekh Al-Haiti, wahai junjunganku, mohonkan syafaat kepada Syekh Abdul Qadir agar saya dapat sembuh kembali. Maka ketika diaturkan, Syekh Abdul Qadir pun memberinya syafaat dengan mengatakan, sungguh saya berikan syafaat kepadanya. Maka keluarlah kedua syekh itu menemui pemuda tadi memberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir sudah memberi syafaat kepadanya. Maka berdirilah pemuda tadi dan keluar melalui jendela rumahnya lalu terbang ke udara. Dengan keheranan, kemudian kedua syekh tadi kembali menghadap Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau dan keduanya menanyakan tentang hal ihwal pemuda tadi. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa pemuda yang terbang tadi sesungguhnya berkata dalam hatinya, tidak ada di Baghdad ini, seorang pun yang bisa seperti saya. Maka itulah saya lenyapkan kehebatannya tempo hari, seperti saat Syekh Ali melihatnya, dia tidak berdaya. Dan kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan saya kembalikan lagi. Dan dari karomahnya lagi, bahwa Syekh Abal Hasan Al-Ma'ruf bin Tontonah Al-Baghdadi, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya, berkata pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau. Al-Fatihah. Semoga Allah mensucikan rahasia-rahasianya dan memberi cahaya makamnya. Sewaktu saya belajar di pondok Syekh, saya tidak pernah tidur malam dikarenakan sibuk memperhatikan keperluan beliau. Pernah pada suatu malam bulan Safar 553 Hijriah, beliau keluar dari rumahnya, saya pun memberikan sebuah kendi kepada beliau, tetapi tidak mau menerimanya dan menuju madrasah yang pintunya terkunci. Lalu beliau menudingnya, tiba-tiba pintu tersebut membuka sendiri. Beliau keluar dan saya membelakanginya dengan berkata dalam hati, sungguh beliau tidak tahu kalau sedang saya ikuti dari belakang, kemudian pintu madrasah itu menutup sendiri. Kemudian beliau menuju ke pintu kota Baghdad, demikian juga pintu kota membuka sendiri setelah ditudingnya, beliau berjalan sampai di suatu tempat yang belum saya kenal, maka beliau masuk ke suatu tempat yang terdapat sebuah bangunan menyerupai pondok. Tiba-tiba di dalamnya ada 6 orang sedang duduk,
Setelah melihat beliau, mereka semua berdiri mengucapkan salam penghormatan kepada beliau, dan saya bersembunyi di belakang tiang pondok itu. Kemudian saya mendengar suara rintihan dari tempat tersebut. Sesaat kemudian suara rintihan tadi sudah tidak terdengar lagi. Kemudian masuk orang laki-laki ke tempat di mana terdengar rintihan tadi dan kemudian keluar lagi dengan membopong seorang laki-laki dari tempat tadi. Ketika itu juga datanglah seorang yang tidak memakai tutup kepala dan berkumis panjang dan berhenti di depan beliau, yang kemudian diperintah untuk ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dicukur rambut dan kumisnya serta disuruh mengenakan tutup kepala dan diberi nama Muhammad. Dan beliau berkata kepada 6 orang tadi, "Sungguh perintahkan agar Muhammad ini menjadi gantinya orang yang meninggal tadi." Maka 6 orang tadi menjawab, "Kami dengarkan dan akan kami laksanakan." Setelah itu beliau meninggalkan mereka dan saya pun mengikutinya secara diam-diam. Tidak seberapa lama berjalan tiba-tiba sudah sampai kembali di pintu kota Baghdad. Maka membukalah pintu itu sebagaimana tadi, lalu sampai pula ke pintu madrasah dan demikian juga. Lalu beliau masuk ke rumahnya. Keesokan harinya saya menghadap beliau untuk belajar mengaji. Setelah menghadap saya takut dengan sendirinya karena kewibawaannya, sampai-sampai saya tidak bisa membaca kitab. Maka beliau berkata, "Wahai anakku, bacalah dan tidak apa-apa." Kemudian saya mengatakan dan bersumpah agar beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian yang saya lihat semalam. Maka beliau menjelaskan, tempat yang saya kunjungi itu namanya Nahahwandu, dan 6 orang itu, mereka adalah wali abdal dan orang yang merintih dalam keadaan sakit itu adalah orang ke-7 dari mereka. Ketika sampai ajalnya, maka saya datang untuk taziah. Adapun orang yang membawa jenazahnya itu adalah Abul Abbas dengan sebutan Nabi Khidir alaihi salam. Ia mengambilnya untuk dirawat, yaitu dimandikan, dikafani dan disolati serta dikuburkan. Dan yang saya ikrarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah Nasrani dari negeri Konstantinia untuk saya jadikan ganti orang yang meninggal itu. Syekh Abu Al-Hasan Al-Maruf Bibni Tontonah Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, "Tuan Syekh memintaku berjanji untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun selama Tuan Syekh masih hidup." Tuan Syekh berkata, "Jangan sekali-kali engkau menyebarkan rahasia ini sepanjang hidupku." Syekh Abdullah Al-Musali bercerita, sesungguhnya ada seorang raja yang adil terkenal dengan sebutan Al-Mustanjid Bilahi, yaitu Abul Mudofar Yusuf, datang menghadap Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mensucikan rahasia-rahasianya dan memberi kesejahteraan, dan mohon untuk dinasehati dengan membawa 10 kantong penuh berisi uang yang dibawa oleh 10 pembantunya untuk hadiah beliau. Tetapi beliau menolaknya. Maka raja itu pun merasa kecewa dan mencemoohnya sambil memaksanya agar beliau sudi untuk menerimanya. Maka beliau mengambilnya 2 kantong tadi, maka mengalirlah darah. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepada raja, "Apakah raja tidak malu kepada Allah Ta'ala dengan memeras darahnya rakyat yang kemudian raja serahkan kepada saya dengan memaksanya?" Seketika itu juga sang raja menjadi pingsan. Syekh berkata, "Demi zat yang maha agung dan yang berhak disembah, seandainya saya tidak menghormati nasabnya yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti saya biarkan darah itu terus mengalir sampai di rumahnya." Syekh Abdullah Al-Musali menceritakan lagi, pada suatu hari saya menyaksikan Raja Abul Mudofar Yusuf berada di depan Syekh Abdul Qadir, maka dia mengatakan kepada beliau, "Saya ingin melihat sesuatu dari kekaromahan untuk menenangkan hati saya." Syekh bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawab sang raja, "Saya menginginkan buah apel dari alam goib." Padahal di Irak waktu itu tidak ada musim apel. Maka beliau menjulurkan tangannya ke udara, tiba-tiba di tangannya ada 2 buah apel. Maka yang satu diberikan kepada raja dan satunya lagi dipegang. Kemudian kanjeng beliau memecah apel yang di tangannya. Maka tiba-tiba apel itu warnanya putih bersih, harum baunya bagaikan kasturi. Dan raja itu pun juga memecah apel yang di tangannya. Maka tiba-tiba apel itu penuh dengan ulat. Maka raja itu berkata, "Kenapa begini sedangkan apel yang di tangan Syekh baik sekali?" Syekh berkata, "Wahai Abul Mudofar, apel ini di tangan orang lalim maka akan mengeluarkan ulat sebagaimana kau lihat. Sedang apel ini berada di tangan kekasihnya Allah,
maka menjadi harum baunya dan nikmat. Dan cerita apel ini sudah pada kisah di muka yang dibawa oleh raja diaturkan kepada Syekh. Dan kekaromahan beliau masih lebih banyak dari yang sudah diterangkan dan lebih banyak lagi sampai-sampai tidak bisa diterangkan. Semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau dan atas kita berkah keridohannya dan pertolongan kita atas pertolongannya yang maha luas. Allahumma ansyur nafa'ahati ritlawani alaihi wa amidana bil asruril lati audak taha ladaihi. Allah, hamparkanlah bau harum keridoanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan anugerahkan kepada kami berkah rahasia kewalian yang engkau titipkan kepada beliau. Bab 7. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu telah berkata, bahwa beliau melahirkan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya, karena firman Allah Ta'ala, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, tiada seorang muslim yang melewati pintu madarasahku, melainkan Allah akan meringankan siksa yang menimpa pada hari kiamat. Dan diberitakan bahwa sesungguhnya ada seorang yang menjerit dalam kuburnya. Maka beliau mendatangi kubur itu dan berkata, sesungguhnya orang ini pernah mengunjungi saya sekali, maka semestinya Allah mengasihinya. Maka sejak itu tidak lagi terdengar suara jerit dari dalam kubur tadi. Beliau berkata, Syekh Husain Al-Halaj pernah tersandung perbuatan satu kali dalam menjalankan kewaliannya. Hanya saja waktu itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Seandainya saya hidup pada zamannya, pasti saya akan menolongnya, karena saya akan menolong orang yang terpelesat dalam dosa, dari sahabatku, murid-muridku dan orang yang cinta kepadaku sampai hari kiamat. Saya gandeng tangannya, baik mereka masih hidup maupun setelah mati. Disebabkan karena kudaku sudah terpasang pelananya dan tombakku sudah tertancapkan dan pedangku sudah terhunus dan anak panahku sudah terpasang busurnya untuk menjaga santriku yang sedang lupa, dan beliau berkata lagi, saya ini ibarat apinya Allah yang telah dinyalakan. Saya ini waliullah yang akan merobek setiap orang yang tidak punya sopan santun kepadaku dan saya diberi ilmu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Saya ini dijaga oleh Allah, saya waliullah yang diperhatikan. Wahai orang-orang yang berpuasa di siang hari, wahai yang bertahajud di malam harinya, wahai orang yang tinggal di gunung yang sudah dibinasakan gunung-gunungnya, wahai orang-orang ahli gereja yang sudah dirobohkan gereja-gerejanya, menghadaplah kalian untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah, wahai wali Rijal, wahai wali Abetol, wahai wali Atfal, kemarilah kalian kepadaku, ambillah ilmu dari waliullah yang bagikan lautan yang tiada bertepi. Wahai Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah satu-satunya yang menguasai makhluk di langit dan bumi, dan saya orang yang menyatukan hatiku hanya musyahadah kepadamu di bumi. Dikatakan kepadaku antara siang dan malam 70 kali, aku, Allah, memilihmu dengan zatku. Dan diucapkan lagi kepadaku 70 kali, kamu dijadikan atas pemeliharaanku. Demi keagungan Tuhanku, bahwa orang-orang yang beruntung dan celaka diperlihatkan kepadaku dan diberhentikan di hadapanku dan sungguh nur mataku ada yang tinggal di Lauhil Mahfud, saya adalah waliullah yang bisa melihat kejadian yang telah lalu, saya waliullah yang besok hari kiamat dijadikan hujatullah untuk kamu sekalian, saya sebagai pengganti dan pewaris Rasulullah, dikatakan kepadaku, wahai Abdul Qadir. Semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau. Al-Fatihah, bicaralah, maka dari ucapanmu akan didengar diterima. Beliau Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau. Al-Fatihah, berkata, demi Allah saya tidak akan minum sehingga dikatakan kepadaku, wahai Abdul Qadir, semoga Allah mencurahkan keridohan kepada beliau. Al-Fatihah, dengan hakku untukmu silahkan minum. Serta tidak makan sehingga diucapkan kepadaku, dengan hakku untukmu silakan makan dan saya telah selamatkan kamu dari segala yang merusak. Masa tahun, bulan, seminggu dan hari, semuanya memberi salam kepadaku serta memberitakan kejadian-kejadian pada waktu-waktu tersebut.
Pada suatu ketika beliau berada di atas kursinya dan berkata, apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah dengan tawasul kepadaku. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bertemu, jenggotnya lebat dan panjang, dadanya bidang, badannya ramping, tingginya sedang, suaranya nyaring dan merdu, mudah menetes air matanya, sangat takut kepada Allah Ta'ala, besar kewibawaannya, doanya mustajabah, luhur budi pekertinya, ke atas maupun ke bawah keturunannya baik, paling jauh-jauhnya manusia dari perbuatan jahat. Dan sedekat-dekatnya manusia kepada perbuatan yang benar, sangat dimurkanya bila mengetahui larangan Allah diterjang, tidak marah, karena itu hanya menuruti hawa nafsunya, tidak mau menolong karena selain Allah, tidak pernah menolak orang minta-minta walaupun salah satu bajunya yang diminta. Pertolongan Allah yang menjadi dasar pokok hidupnya. Semua thariqahnya dikuatkan oleh Allah. Ilmunya menjadi pembersih kotoran. Pendekatannya kepada Allah menguatkan kewaliannya. Ingat kepada Allah dengan hudur yang menjadi gudangnya. Marifatnya kepada Allah menjadi bentengnya. Munajatnya kepada Allah menjadi amal perbuatannya. Kewaspadaannya sebagai penghubung dirinya kepada Allah. Mesra kepada Allah menjadi kawan berbincangnya. Lapang dada menjadi kecintaannya, kebenaran menjadi lambang hidupnya, terbukanya hati menjadi bekalnya. Sifat penyantun menjadi wataknya, zikir kepada Allah menjadi ucapannya, persaksiannya kepada Allah menjadi obat, peraturan agama menjadi jembatannya. Semua sifat-sifat ilmu hakikat menjadi kepribadiannya, menyerah dan puas akan ketentuan Allah. Dengan menyadari tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah, thariqahnya menurut tauhid, meyakinkan keesaan Allah, zikir dengan hati yang hudur pada waktu bertandang ibadah kepada Allah. Beliau adalah seorang yang sangat menyadari akan kejadiannya sebagai hamba Allah. Dengan secara rutin beribadah kepada Allah, bukan untuk sesuatu dan tidak karena sesuatu, tetapi ibadahnya ikhlas karena sebagai hamba yang setia kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah, dan beliau adalah hamba Allah yang agung, yang selalu menyatu jiwanya dengan Allah waktu berzikir dan disertai menepati terhadap hukum-hukum Allah. Keistimewaan-keistimewaan Syekh Abdul Qadir masih banyak lagi, perilaku utamanya nampak jelas, bahkan lebih terang dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 11, Rabiul Akhir 571 Hijriah, umurnya 91 tahun. Makamnya di Kampung Bebul Aroj, Baghdad, dan banyak dikunjungi orang dari berbagai mancanegara. Semoga Allah meridhoinya dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua aibab beliau. Allahumma amin. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amifdana bil asruril lati audak taha ladaihi. Ya Allah, hamparkanlah bau harum keridhoanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang Engkau titipkan pada beliau. Ibadallah Rijalallah. Dalam kitab Manaqib, terdapat syair, syikiran, yang tak boleh terlewatkan atau dikenal dengan Ibadallah Rijalallah. Syair ini mengandung wasilah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan selengkapnya adalah sebagai berikut. Ibadallah Rijalallah, agisuna li ajlilah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai wali-wali Allah, tolonglah kami karena Allah. Wakunu aulana lillah, asanahtu bifadlillah. Bantulah kami karena Allah, semoga tercapai hajat kami karena anugerah Allah. Waya aktop waya anjab, waya sadat, waya ahbab, waya ahbab. Wahai para wali kutub, wahai para wali yang dermawan, wahai para sayyid dan habaib keturunan Rasulullah. Wa antum ya ulil albab, ta'alau wansurrulillah. Wahai para wali yang memiliki akal sempurna, engkau adalah penolong, penyantun, datanglah kemari, tolonglah karena Allah. Sa'alnakum, wali zulfa'a rojaunakum. Dengan perantaraan engkau kami memohon, dengan mengharapkan doamu kami dekat dengan Allah.
Wa fi amrin qasyatnakum. Fasyuddu asmakum lillah. Dengan maksud perantaraan engkau, untuk tercapai urusan kami. Karenanya kokohkanlah tujuan kami karena Allah. Fayarobi bisadati. Tahak kokli isyaroti. Wahai Tuhan kami, dengan perantaraan tuan-tuan yang menjadi wali, kokohkanlah petunjukmu kepada kami. Asa ta'ti bisyaroti, wa yasfu waktuna lillah. Semoga lekas datang kebahagiaan kami, semoga waktu kami bersih untuk beribadah karena Allah. Bikasifil hajbian aini. Warofil baini mim bainin. Dengan terbukanya tirai penutup dari mata kami dan hilangkan penghalang antara kami dan Allah. Wa tomsil kaifa wal aini. Binuril waji ya Allah. Dan terhapusnya keraguan, bagaimana Allah dan di mana Allah dengan cahaya zat engkau ya Allah. Salatullah maulana, alamen bil huda jana. Wahai Tuhan kami, semoga kesejahteraan Allah dilimpahkan kepada orang yang datang dengan membawa petunjuk kepada kami. Wa men bil haqqi aulana, syafi il hoki inda Allah. Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan Islam sebagai agama kami, dan memberi syafaat kepada para makhluk di sisi Allah. Demikian bacaan manakib. Bab selebihnya adalah doa-doa. Semoga berlimpah berkah dan dimudahkan rezeki untuk semua. Amin ya robbal alamin.